membuka palang pintu perlintasan tersebut sehingga terjadilah kecelakaan. Polisi menangkap 2 orang terkait aksi perusakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Bandung saat pesta perayaan kemenangan Persib. Keduanya kini dalam pemeriksaan di Mapolrestabes Bandung. Dua orang yang ditangkap jelas terekam dalam video sedang melakukan perusakan gawang dan rumput di Stadion GBLA usai pertandingan Persib kontra Persisolo. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda. Keduanya terancam pasal tentang perusakan fasilitas umum. Saat ini polisi masih mengejar pelaku lain yang terlibat dalam aksi perusakan. Setelah laporan kami terima, kami langsung melaksanakan penyelidikan dan langsung bisa mengamankan 2 orang yang jelas terekam di video tersebut. Kedua orang tersebut diamankan, satu di daerah Rancasari, satu di wilayah Pacet, GBLA. Setelah itu, sementara ini masih kita lakukan pendalaman, pemeriksaan secara mendalam kepada 2 orang pelaku tersebut, apakah memang yang bersangkutan memang melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Dan kami juga masih melakukan pencarian terhadap para pelaku lain. Aksi perusakan fasilitas Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Bandung terjadi usai laga pamungkas Liga 1 musim 2024-2025 antara Persib Bandung melawan Persisolo Sabtu 24 Mei lalu. Sejumlah orang merusak gawang kiper di Stadion GBLA. Ada juga yang merusak rumput di lapangan stadion. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut perusakan ini telah mencoreng citra bobotoh. Deddy meminta polisi menangkap pelaku perusakan. Tadi saya sudah telepon Kapolrestabesnya ya, Kapolres Kota Bandung. Saya sudah telepon dan timnya sudah bergerak. Jadi nanti lihat di profilnya, kalau di profilnya ada di KTP kan mudah, kalau tidak ada tetap mau dicari. Karena itu mencederai karakter dari bobotoh, gitu kan. Para pendukung Persib itu kan pendukung cerdas, bukan pendukung emosional. Dan paling utama dari saya adalah Persib kan identik dengan Jawa Barat. Jawa Barat identik dengan orang Sunda, gitu loh. Jangan sampai terbangun citra bahwa para pendukung kita bukan pendukung yang berpendidikan, tapi pendukung yang arogan. Nah, itu kan tindakan kriminal, jadi itu harus ditindak. Manajemen Persib Bandung pun menyayangkan aksi perusakan fasilitas lapangan GBLA oleh oknum supporter. Saat ini, manajemen Persib masih menghitung kerugian akibat perusakan itu. Kami sangat menyayangkan atas kejadian pengerusakan Stadion GBLA oleh para oknum memang tidak bertanggung jawab. Atas kejadian tersebut, beberapa fasilitas yang ada di Stadion GBLA telah rusak. Jadi kami belum bisa memberikan keterangan mengenai jumlah kerugian. Namun saat ini kami masih terus menginventarisir berbagai fasilitas yang memang diduga rusak atas kejadian tersebut. Saat ini polisi telah menangkap 2 orang terkait perusakan fasilitas Stadion GBLA. Kedua orang itu kini dalam pemeriksaan di Mapolrestabes Bandung. Polisi pun masih terus mengejar pelaku lain yang terlibat aksi perusakan tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Selengkapnya terkait update pengusutan aksi perusakan oleh oknum supporter di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, kita akan tanyakan ke Kasat Reskrim Polresta Bandung AKBP Abdul Rahman. Selamat malam, Pak Abdul Rahman. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Saya boleh konfirmasi, Pak, jadi total saat ini sudah berapa yang ditangkap terkait dengan aksi perusakan Stadion GBLA? Sementara dengan adanya perkara pengerusakan Stadion GBLA, yang kami amankan 2 orang di 2 tempat yang berbeda, satu di Rancasari dan satu di Pacet, Kabupaten Bandung. Baru 2, Mbak, yang kita amankan. 2 orang ya yang sudah ditangkap ya. Sejauh ini seperti apa pemeriksaan terhadap pelaku? Apakah sudah ada penetapan tersangka? Saat ini masih dalam pendalaman pemeriksaan oleh tim yang melakukan pemeriksaan, dan kemudian keterangan yang diberikan oleh yang kami amankan terus kami kembangkan, dan terus kami cari pelaku lain yang ada di luar. Berarti kemungkinan akan ada lebih dari 2 orang yang diperiksa terduga sebagai pelaku?
Kemungkinan bisa jadi lebih, Mbak. Dari hasil pemeriksaan kemungkinan bisa jadi lebih. Sejauh mana Pak hasil pemeriksaannya terhadap 2 pelaku yang sudah ditangkap ini? Dari hasil pemeriksaan yang 2 pelaku yang sudah kami amankan, mereka menerangkan bahwa tindakan tersebut mereka sebatas mengikut kegiatan yang ketika bobotoh turun ke lapangan, sehingga mereka melakukan aksi-aksi yang seperti kita lihat video yang sudah beredar. Ada yang melakukan pengguntingan terhadap tali gawang, kemudian ada yang melakukan pengerusakan terhadap tanah ataupun rumput lapangan GBLA. Itu, Mbak. Mereka mengaku mendapatkan instruksi atau tidak? Saya konfirmasi, berarti mereka memang pendukung ya Pak ya? Pure yang 2 yang kita amankan pure pendukung dari Persib, ya bobotoh. Oke, mereka terkonfirmasi adalah bobotoh atau pendukung. Apakah mereka mengaku ini ada instruksi khusus atau tadi kan Anda katakan mereka hanya mengikuti begitu? Hasil pemeriksaan mereka tidak ada instruksi dari siapapun untuk melakukan tindakan tersebut. Namun ini berdasarkan mereka inisiatif ataupun mereka mengikut bobotoh lainnya ketika turun ke lapangan pasca pertandingan antar Persib versus Solo. Kalau kita lihat di rekaman video kan tidak hanya 2 orang ya Pak ya. Sudah diketahui belum kira-kira berapa sebenarnya yang terlibat aksi perusakan ini? Sementara kita masih melakukan pendalaman, Mbak, untuk yang terlibat dalam aksi pengerusakan Stadion GBLA. Adakah pengakuan dari 2 orang yang sudah ditangkap? Siapa-siapa saja selain mereka? Untuk sementara ini masih dalam tahap pemeriksaan kita, Mbak. Baik, kalau kita lihat berarti penyelidikannya sudah mengenai perusakannya. Apakah sudah bisa ditakar begitu? Berapa jumlah kerugian kemudian dampaknya apa saja akibat aksi perusakan ini? Untuk jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat dari pengerusakan Stadion GBLA kita juga belum tahu. Tentunya mungkin ini masih dalam tahap penghitungan dari pengurus GBLA sendiri. Kemudian untuk dampak yang timbul dari kejadian ini, sama-sama kita lihat bahwa begitu banyak kerusakan yang timbul seperti kerusakan pada lapangan, kemudian tiang gawang, ada beberapa kursi maupun beberapa fasilitas yang ada di GBLA. Itu, Mbak. Kalau dari penyelidikan Pak, mengingat bahwa ini terjadinya di dalam lapangan ya, tadi ada bahkan di dalam bagian gawang. Pengamanannya saat itu sebenarnya seperti apa? Karena ini sudah selesai pertandingan ya. Ya, tentunya untuk pengamanan, kami dari pihak kepolisian pengamanan di bagian luar, Mbak. Kemudian yang untuk pengaman di bagian dalam tentunya sudah diatur oleh para penyelenggara. Evaluasinya apa saja Pak berarti? Ya, tentunya untuk evaluasinya tindakan seperti ini sangat kita sayangkan oleh oknum bobotoh yang melakukan tindakan pengerusakan seperti yang kita saksikan bersama. Namun tentunya evaluasinya ke depan bagaimana kita menjaga agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Begitu, Mbak. Baik, terakhir kalau begitu Pak, rencana akan ada berapa orang yang dipanggil dalam waktu dekat dan kapan mereka akan diperiksa? Tentunya kita akan melakukan penyelidikan lebih dalam. Tentunya kita akan menelusuri CCTV ataupun saksi-saksi yang terlibat ataupun yang akan kami panggil untuk dimintai keterangan. Tentunya dengan harapan lebih membuat terang dalam hal penyelidikan kami. Baik, terima kasih AKBP Abdul Rahman, Kasat Reskrim Polresta Bandung. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Salam presisi. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Polisi melakukan olah TKP kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Polisi menetapkan pengemudi mobil sedan pelaku penabrakan sebagai tersangka. Meski lokasi kecelakaan terjadi di Jalan Palagan Tentara Pelajar Sleman, Yogyakarta, tetapi olah TKP digelar di Mapolsek Ngaglik. Olah TKP kali ini hanya diperuntukkan untuk mengambil data dari 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan menggunakan alat scanner. Polisi menetapkan pengemudi sedan Cristiano Tarigan yang juga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM sebagai tersangka.
Tersangka dianggap lalai dalam berkendara sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Tim accident analisis tadi yang juga sebelumnya sudah melakukan olah TKP, ini olah TKP ulang, sehingga penyelidik dari Polresta Sleman tadi siang sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut dan sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, dilanjutkan dengan penetapan tersangka. Adapun tersangka yang ditetapkan adalah pengemudi dari mobil BMW dengan inisial CPP. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Palagan Tentara Pelajar Sleman, Yogyakarta. Mahasiswa Fakultas Hukum UGM Argo Eriko Avandi tewas usai sepeda motornya ditabrak mobil sedan yang dikendarai Kristiano Tarigan yang juga mahasiswa UGM. Polisi melakukan olah TKP dan gelar perkara kasus ini. Polisi kemudian menetapkan pengendara sedan Kristiano Tarigan sebagai tersangka. Meski sudah ditetapkan tersangka, pelaku belum ditahan. Tentunya dengan telah kita naikkan statusnya, kita akan melakukan pemanggilan dulu terhadap yang bersangkutan. Nanti setelah kita panggil, kita akan periksa sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Berarti belum ditahan ya Pak ya? Saat ini masih dalam proses pemanggilan dulu, karena memang statusnya baru kita naikkan. Argo Eriko Avandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM, dimakamkan oleh keluarga di Jakarta pada hari Minggu 25 Mei. Tak hanya keluarga, sejumlah rekan kuliah Argo di UGM juga datang memberikan ucapan duka cita untuk keluarga. Sejumlah karangan bunga memenuhi kediaman almarhum Argo Eriko Avandi di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Kader PDIP melaporkan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi ke Barreskrim Polri terkait tudingan di balik peredaran judi online. Selengkapnya di Kompas Malam usai jeda. Kamu masih single? Please deh, hari gini double dong. Top Mochaccino Double Shot baru. Double shot pertama di Indonesia dalam saset. Yang double shot